terus-menerus bertumbuh dalam firman dan dalam persekutuan saudara seiman dan juga di dalam pelayanan. Lama-lama anak muda tadi itu, karena sudah puluhan tahun di tangan pejunan, lama-lama dia menjadi seorang bapak rohani atau seorang pemimpin yang sangat sanggup, yang able, yang mampu, dan yang dipakai oleh Tuhan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu rindu sekali untuk menjalin hubungan pribadi dengan Anda dan dengan saya. Dan lewat hari ini, apa yang dibagikan, ini juga semacam tes. Kalau Anda mau tahu umur rohani Anda itu berapa, gimana kedewasaan rohani Anda, janganlah kita tes dengan diri sendiri. Kita harus uji dengan firman. Supaya kita tahu kita sudah semaju apa, apakah kita mengalami kemajuan, atau kita sekarang justru ketinggalan. Sebagian di antara kita hari ini stagnan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kita nggak berubah. Yaitu tetap kekanak-kanaan rohani. Tidak pernah bertumbuh. Nah kalau begitu hari ini biarkan firman ini menemplak kita. Dan membuat kita sengaja untuk cari Tuhan dengan cara yang benar. Supaya kita betul-betul ditumbuhkan. Kalau nggak dewasa iman tuh nggak enak loh hidup seperti itu. Sungguh terombang-ambingkan seperti anak kecil. Dan juga hidupnya nggak akan pernah damai sejahtera. Tidak ada ketenangan bagi orang yang mendua hati. Cepat dewasa ya, keluarga Saat Teduh Bersama. Ayo lekas dewasa rohani. Usia rohani dan hubungan dengan Tuhan. Kita baca beberapa ayat, yaitu di 1 Yohanes pasal kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan seluruh ayat ini dulu. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita sekilas baca, kayak gini kita bisa bingung. Karena terkesan diulang-ulang seperti ada permainan kata. Tapi sebenarnya enggak. Karena firman itu diilhami oleh Roh Kudus. Yang nulis ini adalah seorang kakek, orang tua, berusia 80 tahun sekian, mungkin hampir 90-an. Siapa dia? Dia adalah murid yang paling dikasihi Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Dia menuliskan sebuah surat di sini, dan dia memberikan kategori. Usia rohani seseorang dipandang dari buah dan kematangannya. Dan dari ayat-ayat yang ditulis ini, kita bisa bercermin dan kita bisa menempatkan diri kita. Kita berada di mana? Bukan sebagai bentuk pencapaian lalu kita menyombongkan diri. Loh, aku sekarang loh bapak rohani. Bukan ya. Tapi supaya kita tuh tahu bahwa Tuhan itu mau kita bertumbuh. Tuhan tidak mau kita tetap berada di tempat situ atau jalan di tempat saja. Tuhan mau kita berbuah. Sekarang kita lihat tulisannya, saya bahas satu persatu. Yohanes menulis gini, tentang orang-orang Kristen di zamannya, yang juga berlaku bagi kita, anak-anak Tuhan, di zaman modern. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ini yang disebut level kekanak-kanakan. Ini bukan sesuatu yang buruk atau yang negatif. Setiap anak Tuhan yang lahir baru harus melewati stage atau melewati fase ini, yaitu fase kasih mula-mula. Di dalam musim kehidupan yang demikian, isinya lebih banyak tentang pengampunan dosa. Jadi memang bukan sesuatu yang luar biasa kalau orang Kristen yang baru lahir baru, anak Tuhan yang barusan dilahirkan kembali itu masih struggling, masih bergumul dengan karakternya, kelemahannya, masih juga bahkan jatuh bangun dalam dosa. Bukan berarti dosa itu bisa diterima, dosa itu normalnya, bukan. Tapi
anak-anak Tuhan yang masih kanak-kanak rohani, jikalau mereka masih bergumul, jangan kau hakimi. Asal mereka berusaha. Asal mereka tidak membanggakan dosanya dan merasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau mereka tahu itu salah dan mereka berusaha untuk taat pada Tuhan, tolong Anda beri dorongan. Dan jikalau Anda sendiri yang dalam hal ini adalah anak-anak rohani, kalau Anda begitu, izinkan saya mewakili Tuhan menunjukkan penerimaan kepadamu. Izinkan saya menyalurkan penghiburan dari Roh Kudus. Ayo semangat ya, maju terus di dalam iman. Jangan kau berhenti dan menerima kekalahan. Apalagi jadikan kelemahanmu itu statusmu. Aku memang begini, aku memang dilahirkan dengan aku dilahirkan sebagai seorang homoseksualita. Jangan berkata begitu. Karena itu bukan normanya dan itu melanggar firman Allah. Itu bukan takdir Allah atas hidupmu. Anda harus lawan iblis, tunduk pada Allah, dia akan lari daripadamu. Tapi kalau Anda bergumul dengan kecenderungan tertentu atau dorongan-dorongan tertentu, godaan-godaan dunia, hawa nafsu yang berjuang dalam dirimu, jangan kau berjuang sendiri. Masuklah hadirat Allah. Jangan berjuang sendirian juga. Libatkan saudara-saudara seiman, orang-orang yang bisa mendukungmu dalam Tuhan, bukan orang-orang yang menjatuhkan Anda, bukan rekan kejahatan, tetapi mereka yang bisa mendekatkan Anda pada Tuhan. Jadi jangan bergaul secara salah. Masuklah dalam pergaulan dengan orang benar. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, mana ada anak-anak yang mandiri? Anak-anak perlu orang tua. Anak kecil perlu abangnya, perlu kakaknya. Paling tidak sampai dia akil balik atau sampai dia di usia tertentu. Dan jikalau dia adalah anak tunggal secara di dalam rumah misalnya, secara fisik, secara jasmani, kalau ada anak satu-satunya semata wayang, dia pun butuh sepupu-sepupunya, kerabat atau teman yang lebih tua dari dia, yang dia bisa look up, yang dia bisa kagumi. Di level anak rohani itu, jangan sendirian. Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan jauhi seperti ini juga saat teduh bersama. Jangan anti gereja. Malah justru kita harus merapatkan diri, mendekatkan diri sekalipun tidak ada perkumpulan orang-orang beriman yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna pula. Tapi tidak sempurnanya gereja lokal, jauh lebih bahaya kalau Anda sendirian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Memang di level ini, kasih mula-mula itu terutama. Dan di level yang saya sebutkan barusan, tidak apa-apa, tidak mengapa jikalau kita itu terobsesi dengan pengampunan. Tuhan, kenapa aku bolak-balik minta ampun lagi, minta maaf lagi, pengakuan dosa lagi. It's okay. Karena di ayat ini kata anak-anak dalam bahasa Yunani kunonya, Yohanes memakai kata teknia yang berarti bergantung atau menyusu. Itu maksudnya anak-anak di sini. Level kekristenan yang masih sangat dependen, yang masih sangat bergantung dengan orang lain. Dan tentunya bergantung dengan Tuhan. Kita harus melatih iman kita untuk semakin bersandar kepadanya. Bukan mengandalkan kekuatan manusia. Tapi juga bergantung dengan sesama kita. Saudara seiman, pergaulan yang benar, bukan yang salah. Menyusu. Anak-anak di sini dipakai kata Yunani yang menggambarkan dia seorang bayi yang sedang menyusu. Jadi, it's okay untuk kita itu minta-minta. Apalagi minta pengampunan. Lalu berikutnya ada ayat 13. Aku menulis pada kamu, hai bapak-bapak. Langsung lompat ya. Karena kamu telah mengenal dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Loh, kok kronologisnya tidak tepat? Harusnya anak-anak, orang muda dulu, teenager dulu atau remaja, baru bapak-bapak. Kenapa dia lompat langsung ke bapak-bapak?
saya percaya ada hikmat Allah di dalamnya. Dia bukan bicara tentang pertumbuhan secara normal. Dia percaya pertumbuhan. Dia sedang menuliskan tentang pertumbuhan secara maksimal. Sebutuh-butuh kakak rohani di dalam iman kita, waktu kita bertumbuh, bapak rohani lebih penting. Misalnya dalam keluarga ada beberapa anak bungsu punya kakak. Dia butuh untuk look up, untuk lihat kakaknya pertama, 2, 3, nggak tahu, atau kakak satu-satunya. Tetapi sebutuh-butuhnya dia lebih bergantung kepada ayahnya, kepada ayah ibunya. Demikian pula dengan Tuhan. Ada peran saudara seiman, besi menajamkan besi, orang yang benar menajamkan orang yang benar. Jauhi pergaulan yang salah, sebab orang salah biasanya menjerumuskan. Tetapi sebutuh-butuhnya kita akan saudara seiman, kita itu paling butuh adalah kepada Tuhan. Jangan malas masuk ke hadirat Bapa, karena Bapa lah yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Dan jikalau Tuhan memberi Anda pemimpin-pemimpin rohani, meskipun Anda tidak sebut mereka sebagai ayah atau panggil mereka dengan panggilan demikian, tapi mereka adalah bapa-bapa yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu untuk mendewasakanmu. Meskipun segala sesuatu yang mereka ajarkan dan teladankan harus diuji dengan firman, karena otoritas tertinggi itu adalah Tuhan, kita tidak boleh percaya dan tunduk buta, tapi semua harus disinari dengan kebenaran. Namun demikian, kalau mereka mengajarkan kebenaran kepada Anda, apalagi mereka meneladankan sebisanya, Anda perlu dengarkan nasihat mereka. Belajar juga untuk nurut sama instruksi. Belajar juga untuk mencari advice mereka. Karena saya percaya, pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan pasang di atas Anda, Tuhan taruh di sana untuk berjaga-jaga atas jiwamu. Meskipun yang kita pandang hanya Yesus, paham saya, bukan melihat orang, tetapi tahukah Tuhan juga mengutus Elia-Elianya di dalam hidupmu. Tuhan juga mengutus hamba-hambanya di dalam kehidupan Anda. Karena itu saya mau bicara kepada para hamba-hamba Tuhan, pemimpin rohani, apalagi gembala sidang. Kalau Anda mendengarkan saat teduh bersama hari ini, jaga diri ya, dan jaga pengajaranmu. Ketika Anda menjaga dirimu dan doktrinmu, ketika Anda menjaga kemurnian rohmu, atau kehidupan rohanimu, yang Anda jaga bukan dirimu sendiri, yang kita jaga juga orang lain. Karena Tuhan memberi kita semacam otoritas dan kuasa untuk bisa mempengaruhi hidup orang lain. Karena itu Bapa-Bapa, Alkitab mengatakan, aku menulis kepada kamu, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Kata mengenal Dia itu tugas kita tertinggi dari Tuhan. Tanggung jawab kita terbesar dalam kepemimpinan itu simple kok. Bukan jadi orang sempurna, bukan fasih lidah, bukan punya semua karunia, bukan. Tugas kita yang nomor satu, yang wahid dari Tuhan, kalau kita dikasih jabatan kepemimpinan, dan kepemimpinan rohani terutama, adalah mengarahkan mata yang orang-orang kita pimpin kepada Dia. To point all eyes to Jesus, atau mengarahkan pandangan orang ke Tuhan. Makanya kalau saya setiap kali sebelum khotbah, saya punya komitmen. Doa itu bukan sebagai hafalan, itu menunjukkan komitmen saya dan mengingatkan saya sebagai gentle reminder, saya siapa dan saya bukan siapa dalam pelayanan. Sembunyikan aku di balik salibmu. You see, tugas kita tertinggi adalah mengarahkan mata dan hati ke Tuhan, bukan kepada kita. Jangan khotbahkan apa-apa, jangan ajarkan apa-apa, kecuali Alkitab, kecuali Kristus. Be Christ-centered, atau berpusat pada Kristus. Jangan sampaikan opinimu, apalagi berpolitik di mimbar. Don't do that, karena itu akan meracuni, itu akan toksik dalam kerohanian jemaat. Saya bicara kepada Anda yang pemimpin rohani, tidak harus gembala sidang. Anda bisa juga menjadi pemimpin sebuah CG,
ya, sebuah kelompok kecil atau sebuah pelayanan yang Anda emban. Bahkan kalau Anda adalah imam dalam keluarga, jikalau Anda adalah seorang ayah, ibu bagi anak-anak Anda yang memimpin mereka kerohanian mereka di rumah, ingatlah bahwa tugasmu dan tugasku adalah mengarahkan mata kepada Dia yang ada dari mulanya. It's never about you, it will never be about us. Tidak pernah tentang dirimu, tak akan pernah tentang kita. Semua adalah tentang Dia yang ada dari mulanya. Level ini langsung lompat ya, dari anak langsung bahas bapak. Karena level bapak rohani itu simple. Hanyalah memimpin dengan teladan. Lalu lanjut, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, ayat 13b, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini yang disebut dengan usia rohani yang aktif. Active spiritual age. Setiap kanak-kanak rohani harus bertumbuh sampai ke level itu. Yaitu, mesti ada kerinduan untuk berbuat lebih daripada sekedar menyusu. Kalau kita terima doang, atau terima saja, doakan aku, sembuhkan aku, layani aku, lama-lama kita akan kehilangan Tuhan Yesus. Kalau kita nggak bertumbuh, kan nggak lucu. Coba bayangkan secara jasmani kalau ada orang umur 30, usia fisiknya, usia badannya, umur segitu masih pakai popok gimana? Atau masih pakai diaper. Tapi secara rohani banyak orang yang begitu loh. Lama-lama Anda bukan lagi anak yang kemerah-merahan pipinya. Lama-lama Tuhan melihat orang itu manja secara rohani dan Tuhan juga tidak akan salurkan berkat-berkatnya. Kenapa? Karena orang itu merusak tatanan. Kita semua harus move on, lanjutkan sampai ke level orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kita harus belajar menerima makanan keras. Makanan keras itu bukan dibentak-bentak atau firman yang marah-marah. Makanan keras itu berarti sesuatu yang perlu Anda kunyah sendiri. Ada dimensi peperangan rohani. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Belajar untuk ambil alih tanggung jawab hidupmu. Belajar untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Jangan hanya mau didoakan, sampai kapanpun saya tahu kita semua perlu didoakan termasuk saya. Tapi itu bukanlah ketergantungan satu-satunya. Kita sendiri pun harus melakukan peperangan rohani kita untuk hidup kita sendiri. Mengalahkan yang jahat. Kita harus tahu bagaimana berdoa dengan otoritas. Kita harus tahu bagaimana pakai nama Yesus dengan cara yang benar loh ya, bukan memanfaatkan, memanipulasi apalagi. Kita harus tahu bagaimana kita itu exercise atau melatih iman. Active spiritual age, di usia ini orang-orang muda tahu mengalahkan yang jahat. Bukan hanya sampai titik dilayani atau selalu disuapi. Tapi kita harus belajar bertumbuh lewat pelayanan. Mengalahkan si jahat adalah ministry. Kita bukan Ghostbuster iseng pergi ke tempat-tempat yang ada hantu lalu kita usirin. Mengalahkan si jahat itu berarti melibatkan kehidupan orang lain, membebaskan tawanan. Jadi kita harus belajar mengadopsi beban. Juga cinta jiwa-jiwa. Nah di level ini tidak semua orang Kristen mau. Meskipun dia sudah kenal Tuhan 30 tahun. Kadang ada yang alergi datang di gereja yang ada misinya. Aku nggak mau yang gini, aku pilih gereja yang tidak menantang aku untuk apa-apa. It's okay sih, itu pilihan. Saya sebagai gembala sidang yang saya gembalakan tidak akan saya manjakan. Karena saya tahu itu yang benar, itu yang berkenan. Karena dari ayat ini kita tahu, Yohanes ajari jenjang. Yohanes ini, waktu nulis surat ini, posisinya berada di Efesus, gereja Efesus, yang bertumbuh, berkembang. Dia sempat sebentar jadi gembala sidang. Dia tuliskan di sana, kalian semuanya harus tumbuh dewasa. Tidak boleh kanak-kanak terus. Kamu harus naik di level anak muda. Bahkan kakek tua pun tidak pensiun rohani. Dalam usia 8-90 dia masih kebangunan rohani. Vitalitasnya itu saya pelajari dan saya teladani.
Sebagai gembala, saya pasti akan goncang-goncang zona nyaman jemaat saya. Bukan jemaat saya soalnya, itu jemaat Tuhanku yang dititipkan kepadaku. Kalau Anda senangnya pergi ke tempat-tempat yang tidak menantang Anda, yaitu pilihan. Dan kalau Anda adalah gembalanya atau pemimpinnya, saya dorong Anda untuk laksanakan kehendak Tuhan. Jangan lakukan kehendakmu atau programmu. Belajar mengerti hati Allah dulu. Hati Yesus dulu sebagai kepala gereja. Orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Loh, kok diulang lagi ya? Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14 ya, saya bedah. Aku menulis pada kamu, hai anak-anak. Diulang sekali lagi, tapi pakai bahasa Yunani kuno yang berbeda. Kalau tadi pakai kata teknia yang artinya bergantung atau menyusu, kali ini Yohanes memakai kata paidia, ya, yang artinya innocent atau polos. Maksudnya, di usia kanak-kanak itu, kita nggak usah terlalu banyak tahu segala sesuatu. Inilah salahnya banyak orang yang baru lahir baru, jika dia tokoh atau public figure, lalu habis itu cepat-cepat naik ke mimbar, atau mungkin setelah itu seperti langsung dipresentasikan kepada dunia too early atau terlalu dini, sehingga dia tahu terlalu banyak. Orang yang baru kenal Tuhan, lalu kena politik dalam pelayanan, jadi hilang kepolosannya, tidak innocent lagi, tidak cari Tuhan lagi, apalagi yang belum apa-apa sudah di spotlight atau sudah seperti berada di, apa itu spotlight bahasa Indonesianya? Dalam sorotan, betul. Dalam sorotan. Lalu belum apa-apa, dewasa juga belum. Anak muda aja, level itu aja belum nyampe. Sudah terima banjir pujian, nanti masuk jebakan Lucifer, sombong. Mulai hatinya itu diisi dengan pride. Sayang sekali, banyak anak-anak yang salah didik. Anak-anak rohani yang ketika lahir kembali, langsung tereksploitasi. Sedangkan kata paidia di sini, innocent atau polos, yang penting kamu kenal Bapa. Coba lihat itu, aku menulis pada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Masih banyak PR-nya anak-anak rohani. Mereka harus nangkap isi hati Bapa, dan itu bukan sekedar teori, karena doktrin mudah diajarkan. Tetapi untuk meresapi dan menghidupi itu perlu waktu untuk dewasa, karena kamu mengenal Bapa. Selain itu, di level ini mereka harus belajar jadi anak visi dulu. Kalau mereka ditempatkan di sebuah gereja misalnya, mereka belajar untuk mengerti visi, denyut hati Tuhan di gereja itu, pahami programnya, pemuritannya. Mereka bukan hanya kenal Bapanya di sorga, tapi mereka juga belajar kenal Bapa-Bapa imannya. Di level ini, pelan-pelan, paidia, nggak apa-apa di suatu fase polos dulu. Karena itu hati-hati ya, kalau Anda disanjung terlalu dini, itu justru merugikanmu. Kayaknya Anda diuntungkan, wah, tenar atau apa. Zaman sekarang kan orang kepingin cepat terkenal. Be careful ya, karena itu justru nanti akan merusakmu. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, lompat lagi nih, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Begini ya, level dewasaan rohani itu nggak bisa bypass dengan waktu. Tidak ada pengganti atau substitusi bagi tahunan kenal Tuhan, tahunan bersekutu dengan Tuhan, tahunan melayani Tuhan, dan tahunan bangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan kalau kita mau misalnya barusan bertobat, langsung masuk sekolah teologi ya. Saya juga lulusan teologi ya. Saya baru lahir baru, masuk sekolah teologi, ambil S1, ambil sarjana pertama saya. Tidak ada yang salah, tetapi jangan kita kira bahwa hanya karena kita masuk sekolah teologi, lalu booster, lalu kita jadi dewasa. Untuk mencapai titik ini, hari ini dalam kehidupan saya bersaksi, butuh
tahun bertahun, puluhan tahun berjalan dengan Tuhan, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, sebab ketaatan tidak bisa dipotong. Tidak ada jalan pintas. Tak ada jalan pintas untuk yang namanya kesetiaan. Dari ayat ini Anda kita belajari, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia, kata yang ada dari mulanya saya mau bahas. Berarti orang ini belajar setia. Yang ada dari mulanya bukan hanya Dia atau Tuhan saja, tapi sejak titik mana dia bertobat, dari sejak mula dia terus berjalan dengan Tuhannya. Berarti hanya orang-orang yang setia yang akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin yang stabil, pemimpin yang trustworthy, dapat dipercaya, pemimpin yang unchanging atau tidak mudah berubah, tidak mudah luntur dengan zaman, dan tidak terpengaruh oleh keadaan. Yang seperti ini, yang saya sebut priceless. Orang-orang yang mencapai titik dewasa rohani itu biasanya adalah aset dalam kerajaan sorga, aset di rumah tangganya, aset di keluarganya, aset di gereja, bahkan aset di tempat kerja jikalau dia berada di workplace atau di tempat sekuler Tuhan tempatkan. Saya berdoa supaya semua keluarga Saat Teduh Bersama tidak menyusu saja selama-lamanya, tapi Anda menjadi orang yang berguna bagi orang lain dan di dalam kerajaan sorga. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, Anda lihat karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi gimana caranya kita itu dari anak-anak menjadi orang muda, menjadi bapak? Ya ini, satu-satunya jalan. Yaitu growing in the word, bertumbuh dalam firman. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Terus tumbuh dalam firman dan tumbuh dalam ministry. Kalau firman-firman saja, tidak ada langkah iman, tidak ada perbuatan, lama-lama imanmu mati. Lama-lama nanti kita timbun lemak rohani. Tidak pernah dilatih ototnya, digesek dalam pelayanan. Lama-lama kita semuanya gemuk saja dengan gizi. Tetapi akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Dan kita tidak berguna. Jangan kira kalau kita dengar banyak khotbah, hidup kita akan dipakai Tuhan, dan kita akan menjadi seperti Kristus. Tapi waktu kita dibentuk oleh Roh Kudus, di tengah-tengah saudara seiman, ya, kita di situ ditempa oleh Tuhan. Dan firman yang kita pelajari dan kita terima, bukan lagi menjadi teori, tapi menjadi praktek yang nyata. Di saat itulah kita akan kuat. Firman Allah diam di dalam kita, dan kita akan mengalahkan si jahat. Lalu bapak itu bedanya sama anak muda apa? Anak muda yang terus-menerus growing atau bertumbuh dalam firman, dan terus-menerus digiling dalam pelayanan, dibentuk terus, dan develop, berkembang. Terus-menerus, karena dia pengalaman sudah bertahun-tahun, anak muda itu jadi bapak. Jalan menuju pada pemakaian Allah itu adalah konsistensi. Terus-menerus bertumbuh dalam firman, dan dalam persekutuan saudara seiman, dan juga di dalam pelayanan. Lama-lama anak muda tadi itu, karena sudah puluhan tahun karena sudah puluhan tahun di tangan pejunan, lama-lama dia menjadi seorang bapak rohani, atau seorang pemimpin yang sangat sanggup, yang able, yang mampu, dan yang dipakai oleh Tuhan, yang dapat diandalkan. Itu adalah kunci-kunci pertumbuhan. Lalu ayat-ayat berikutnya ini saya tidak perlu bahas, tapi saya singgung saja. Janganlah kamu mengasihi dunia, ayat 15, dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Singkat cerita, hati-hati ya kalau di ayat 15-16 kita diperingatkan baik anak-anak maupun anak muda, maupun level rohani bapak-bapak, di level manapun juga, kita bisa jatuh dalam dosa atau alami skandal. Tidak ada yang namanya level aman, lalu setelah itu setan tidak mempan. Kita hanya bisa kalahkan setan kalau kita terus bersandar, bergantung, mendekat, merapat pada Tuhan. Dan kalau kita terus taat. Jangan merasa kalau kita sudah menjadi bapak rohani, sudah banyak pengalaman kita, sudah makan asam garam dalam Tuhan, lalu kita kebal dosa. Ayat ini berkata,
aku peringatkan, jangan kamu mengasihi dunia, baik itu keinginan daging maupun keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Waspadalah, di level manapun, pendeta pun bisa jatuh. Karena itu kita tahu bahwa kita tidak pernah cukup rohani atau cukup dewasa, dan kita jangan merasa aman diri. Tapi kita harus selalu tiap hari mengosongkan diri, dan terima sesuatu yang baru, merendahkan diri, dan bergantung pada Tuhan Yesus. Saya kasih 4 poin untuk Anda ingat dari apa yang kita pelajari usia rohani dan hubungan dengan Tuhan. 1, bayi rohani cukup alami pengampunan dosa dan kasih mula-mula. Salah satu tandanya bayi rohani itu di level itu adalah mereka suka memuji-muji Tuhan. Ya, sampai kapanpun kita akan suka memuji Tuhan, tapi biasanya suka sekali say thank you sama Tuhan. Kalau Anda belum pernah alami ini, hati Anda meluap-luap dengan rasa syukur. Ya, rasanya terobsesi dengan kebaikan Tuhan. Memuji Tuhan dari hati. Seperti tiap siang hari, malam hari itu seperti kasih mula-mula. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam karena aku anak Tuhan. Kalau Anda tidak pernah alami itu, mungkin Anda tidak pernah lahir baru. Bayi rohani cukup alami pengampunan kasih mula-mula. 2, remaja rohani bertumbuh dalam pengetahuan firman dan dalam pelayanan. Ini jalur atau jalan menuju kedewasaan. 3, Bapa rohani mengarahkan mata ke Tuhan dan memimpin dengan teladan. Ya. 4, waspadalah sebab dosa dan skandal tidak kenal usia rohani seseorang. Makanya Yesus berkata, kalau kamu mau pikul salib, pikullah setiap hari, sangkal diri dan ikut aku tiap pagi. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.